Jadi begini Mas, kalau soal perkawinan, karena bukan menikah di Republik Indonesia dan bukan warga negara Indonesia, itu urusan keperdataannya tidak bisa di Indonesia. Soal misalnya tentang perceraian atau hak mengurus hak asuh anak atau mengurus masalah harta karun itu harus di pengadilan luar negeri. Karena mereka bukan berstatus warga negara Indonesia ataupun bukan warga negara asing yang menikah di wilayah hukum Indonesia. Ini harus jelas dulu ini. Yang kedua kan kedua orang ini belum cerai. Artinya mereka kedua punya hak yang sama untuk merawat anak ini. Apalagi status mereka masih status perkawinan, belum cerai. Lalu masalahnya apa? Nah, cuman untuk yang apa disebut perselingkuhannya nih, si selingkuhannya yang merebut hak anak karena dia orang luar ya. Jadi ada dugaan bahwa si suami itu ada berselingkuh dengan orang Indonesia. Iya. Lalu ketika ada dugaan itu, lalu anak itu dirampas sama si selingkuhan ini. Untuk membantu suaminya merampas anak. Kalau ada orang lain, ya kan pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan anak, itu bisa dipidana. Karena dia bukan status yang punya, ya kan? Lalu apa haknya dia ikut campur dalam mengambil anak itu? Walaupun hanya menggendong bayinya kan? Tidak boleh. Nah, apalagi ini kan masih sedang apa ASI ya. Ya, Dia kan menjauhkan dari masalah. Ini kan bukan ngambil biasa, merampas. Sedangkan anaknya itu masih di bawah pengasuh ibunya. Lalu kalau bapaknya mengambil tidak akan ada hukum yang bisa mengenai bapaknya, karena itu kan bapak kan. Walaupun perempuan Indonesia ini diminta tolong oleh bapaknya. Tidak bisa. Tidak boleh. Kalau diminta tolong sekalipun tidak boleh. Nah, kira-kira itu kena ancaman hukuman atau Kena ancaman undang-undang hukuman. pasal berapa, Bang? Karena makanya bisa dilaporkan soal perselingkuhan, bisa dilaporkan juga. Lalu yang kedua, perampasan. Apa urusannya dia ikut campur dalam urusannya? Ini bukan statusnya kan bukan siapa-siapa. Lalu dihadir dalam persoalan ini. Apakah dia pengacara, ada kuasa hukum atau siapa? Tidak ada masalah. Karena kan pasti menggunakan jasa karena dilaporin kan. Tidak apa-apa, setiap orang kalau dilaporin kan punya hak hukum yang sama. Untuk supaya dia dilindungi, dia diberikan nasihat hukum. Karena begini, dia warga negara orang asing. Warga Korea? Iya. Tidak bisa ya? Tapi kalau dia sebagai korban kasus kriminal, itu bisa saja. Di sini berarti harus ikut campur, ikut sertakan Interpol ya? Iya, nanti kan pihak kepolisian. Apakah perlu ikut campur Interpol atau tidak? Karena ini kan keduanya berdomisili di Indonesia. Hanya tindakan hukum itu terjadi di wilayah Republik Indonesia. Wajar pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk supaya diambil langkah hukum terhadap, karena ada warga negara Indonesia ikut campur juga di dalam. Jadi begini, di Republik ini sekarang ini lagi viral, di mana-mana ada pihak ketiga, ada terduga pelakor. Jadi kepada ibu-ibu yang di rumah supaya menjaga suaminya lah. Karena kasus ini saya barusan selesai juga menangani perkara yang sama. Ini lagi viral nih. Tadi kan saya dikuya-kuya, lagi dipotes, menangani hal yang sama. Jadi kasus lagi perceraian di Indonesia lagi tinggi. Yang kedua, utama dari kasus perceraian itu kan ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga kadang-kadang si pelakor ini kadang-kadang merasa dia lebih dari istrinya, istri sahnya. Makanya undang-undang perkawinan itu harus ditegakkan. Yang kedua, kalau menuduh orang bahwa dia itu punya kejiwaan yang buruk, masalah, harus dibuktikan. Ini kan negara hukum, secara medis ya. Tidak boleh dong orang tiba-tiba, ini orang karena dia punya kepentingan. Dia memang sakit, dia suka begini. Ya tidak bisa dong, rekam medisnya harus dijelaskan. Tidak boleh saling menuduh seorang. Ya kan, kepada suaminya juga. Ini kan hak daripada si istri kan masih ada terhadap anak itu. Ya kan, boleh dong anaknya masih kembali untuk diberikan susu, diberikan kasih sayang daripada ibunya, karena mereka dulu belum cerai dan belum ada putusan pengadilan untuk memisahkan hak hukum mereka. Tergantung termasuk siapa yang mengasuh anak itu. Hak asuhnya jatuh ke siapa belum. Karena mereka dulu masih dalam rumah tangga yang mungkin sudah bisa ranjang. Lalu ada muncul pihak ketiga, nah pihak ketiga bisa dilaporkan. Udah pasti kena undang-undang presiden kalau itu terbukti.
perselingkuhan lah kan gitu. Lalu perampasan juga, ya kan? Perbuatan tidak menyenangkan juga karena ini kan ini jelas-jelas tidak senang ibunya kan. Apa urusan lu datang ikut campur dalam urusan keluarga gua? Masa lalu apa? Kepentingan kamu apa? Kecuali yang datang kuasa hukum, pengacara yang ditunjuk, ya itu pun tidak boleh mengambil hak kecuali putusan pengadilan bahwa dieksekusi gitu. Anak itu artinya dibawa ke, karena memang putusan pengadilan itu hak aslinya kayak siapa. Tidak boleh serta merta kita mengambil tindakan hukum yang konyol. Artinya merugikan pribadi dia, merugikan juga kepada kedua pasangan itu. Jadi kalau menurut saya yang paling tepat adalah langkah hukum. Si ibu udah benar mengambil langkah hukum karena dia merasa bahwa hak hukumnya diganggu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tapi soal hak keperdataan dia itu bisa diurus di luar negeri. Karena mereka dua bukan menikah di sini. Yang mereka dua status bukan warga negara Indonesia. Tapi hanya di sini menggunakan kitas untuk kerja. Betul kan? Jadi semua tidak tanggung di dalam urusan perkawinan itu hukum yang berlaku untuk hukum di Indonesia.